10 fase E. Nah, kalau kelas 11 itu 11 fase F disebut istilahnya. Nah, itu tidak ada perbedaan seperti dulu Bapak dan Ibu memang dikelompokkan IPA dengan IPA, IPS dengan IPS tidak, tapi sekarang tuh sudah ada perubahan. Mungkin saya berdiri Bapak dan Ibu ya, karena ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi ini topiknya Bapak dan Ibu, sosialisasi pemilihan mata pelajaran pilihan. Nampak dari belakang Bapak dan Ibu? Ya, pemilihan mata pelajaran pilihan. Jadi pilih-pilihnya banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan pilihnya pilih yang tepat nanti kan gitu. Nah, ini akan kita putuskan nanti. Mudah-mudahan rencana itu adalah di akhir semester ini Bapak dan Ibu, sehingga siswa kita yang nanti naik ke fase F itu sudah jelas kelasnya nanti itu di mana. Nah, itu yang perlu kita bicarakan. Ada beberapa regulasi Bapak dan Ibu yang mengamanatkan bahwa hal ini memang harus kita laksanakan. Yaitu pertama, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu nomor 262 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum. Kemudian ada Permen Ristek nomor 48 tentang penerimaan mahasiswa baru, berarti nanti berhubungan dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 345. Nah, tentang apa isinya? Bagi berikut Bapak dan Ibu. Nah, yang berhubungan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi nomor 262 itu adalah Bapak dan Ibu berkaitan isinya dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran kita di fase E ini Bapak dan Ibu ada dua macam. Fase F juga demikian, nanti ada dua macam. Satu namanya pembelajaran intrakurikuler. Jadi pelajarannya seperti belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di kelas ataupun di les seperti itu Bapak dan Ibu, itu namanya intrakurikuler. Dan kedua itu adalah pembelajaran proyek, kan adalah nilai raportnya. Apakah rapor saja prestasinya dinilai? Tidak. Jadi ada rapor, kemudian ada juga berdasarkan prestasi non akademik. Misalnya nih Bapak dan Ibu, anak Bapak Ibu juara muatai atau juaranya misalnya kegiatan yang lain yang bisa menunjukkan dirinya, itu boleh termasuk yang dinilai ketika seleksi berdasarkan prestasi. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu untuk seleksi berdasarkan rapor itu yang dilihat adalah dua mata pelajaran yang mendukung prodi siswa itu di perguruan tinggi. Kasih saya contoh nih Bapak Ibu. Misalnya anak Bapak Ibu ingin ngambil kedokteran, ya kan? Nah, di kedokteran itu apa mata pelajaran yang paling menunjang dia di situ? Satu misalnya biologi, dua kimia. Berarti dari sekarang buatkan dua itu. Itu Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga ada namanya seleksi nasional, itu berbasis tes. Kalau tidak lulus tadi yang ulangan, tidak dulu ada tes. Ya Bapak dan Ibu, pilih ketiga nanti ada yang namanya jalur mandiri. Cuman mandiri itu mungkin biayanya agak besar kan gitu. Nah, tapi kalau berbasis tes itu masih sama dengan yang prestasi tadi. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang yang namanya masuk perguruan tinggi itu tidak sama dengan yang dulu Bapak dan Ibu. Yang kita bayangkan ketika kita masuk ke perguruan tinggi apa Bapak dan Ibu? Kalau dia ngambilnya pertanian, misalnya pasti tes itu kayak matematika, ada fisika, ada kimianya, ada biologi. Ya Bapak dan Ibu. Atau kalau anak kita ngambil hukum, kita membayangkan yang akan dites itu nanti ada PKN-nya, ada ekonominya, ada IPS sama IPS ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang tidak begitu Bapak dan Ibu. Enggak. Apa yang dites ketika anak kita nanti seleksi masuk ke perguruan tinggi, itu Bapak dan Ibu matematika dasar cuma. Yang kedua, literasi bahasa Indonesia. Jadi keterampilannya membaca Bapak dan Ibu. Yang ketiga, literasi bahasa Inggris. Jadi cuma sekarang bahasa Inggris tidak bisa ditinggal. Terus yang keempat ada skolastik. Skolastik itu mau melihat kesiapan putra putri kita ketika mereka berada di perguruan tinggi. Sanggup enggak dia menghadapi tantangan yang ada di perguruan tinggi? Itu yang mau dilihat Bapak dan Ibu. Bisa dia tidak menalar, bisa tidak dia berpikir kritis, itu yang dilihat. Artinya apa? Setiap putra putri kita nih Bapak dan Ibu tidak dipandang lagi dia jurusan apa, mata pelajaran apa, no, bukan itu lagi Bapak dan Ibu ya. Tapi dilihat dari kemampuan itu, dan itu bisa siapa saja yang mendapat kemampuan itu bisa diperoleh oleh. Pilihlah paket yang sudah disediakan itu, kira-kira cocoknya dengan yang mana. Nah, itu. Di situ letaknya ya Bapak dan Ibu.
Terus Bapak dan Ibu, keputusan Menteri Pendidikan nomor 345. Nah, yang ini Bapak dan Ibu adalah keputusan yang berisi tentang mana mata pelajaran yang linear antara pelajaran SMA dengan prodi mata pelajaran yang mendukung nanti di prodi yang mereka pilih. Itu tadi contohnya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya siswa kita mau memilih ilmu sosial, contohnya milih ekonomi besok, dengan anak kami mau ke fakultas ekonomi aja bisa Bapak dan Ibu bisa gitu. Maka yang harus dikuatkan siswa itu adalah ekonomi dan matematika. Itu contohnya, ya Bapak dan Ibu ya. Nah, berdasarkan permen ini juga memberikan landasan kepada kita mengelompokkan mata pelajaran itu berdasarkan apa saja. Contoh, nanti bisa kita search di grup Bapak dan Ibu boleh. Nah, sekarang mata pelajaran pilihan. Tadi Bapak Kepsek sudah menyinggung, ayo zaman sudah berubah, anak kita sudah banyak tahu mungkin yang lebih dari kita, keinginannya pun banyak. Maka kami dari sekolah sangat menyarankan kalau pemilihan mata pelajaran itu kita mempertimbangkan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Kemampuan dari mana kita lihat? Mungkin dari raportnya. Bakat dan minat dari mana? Kita sudah melakukan survei atau pengisian kuesioner. Itu sudah dilakukan oleh tim guru BK Bapak dan Ibu. Jadi cita-cita mereka apa? Jadi nanti kuliahnya di mana? Terus apa faktor yang mendukung ada di dalam diri mereka? Itu sudah kita lakukan kuesionernya. Ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah apa itu bakat? Keterampilan pada satu objek, ketertarikan Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu mungkin lebih tahu cenderung anak kita tuh yang mana tertarik gitu, di bagian mana. Jadi perhatikan ketertarikannya, kemudian perhatikan juga minatnya, kemampuan yang dimiliki individu yang bisa digunakannya secara produktif, lebih memacu dirinya sendiri. Nah, kami berharap Bapak dan Ibu ketika kita menimbangkan ini bakat, minat, kemampuan, maka anak akan lebih bertanggung jawab atas pilihannya. Tadi contoh Patrick, ketika anak tidak mau SMA, dia mau ke SMK. Kenapa? Dia tertarik ke situ, gitu kan? Minatnya itu buat alat mesin misalnya, terus dipaksakan ke SMA, tidak nyambung. Akhirnya dia bertingkah buat masuk SMA ya, gitu kan? SMK. Nah, jadi kami sangat berharap dengan Bapak dan Ibu, ayo dialog dengan putra putri Bapak dan Ibu di rumah. Sekiranya yang bakatnya melukis, kayak mana anak kan? Walaupun dia tidak berminat di sana, tapi bakatnya di situ. Nah, ini sebagai pertimbangan. Sebenarnya kami sudah melakukan survei berupa angket, ada yang namanya Liasek angketnya, survei sederhana lah. Kalau kami lebih menurut pertimbangan kami ya sebagai guru BK perhatian, kami lebih mencenderung kedatangan satu siswa namanya Anissa Rahila, kelas 10 M4. Jadi yang mau kita diskusikan adalah terkait dengan pilihan mata pelajaran yang akan dipilih oleh kelas 10 kelas D. Nah, Nisa punya masalah apa Nisa? Lihat sini Nisa. Ambil paket yang A sampai C. Cuman karena Nisa tuh maunya ada matematika lanjut, jadi Nisa tuh pikir-pikir lagi untuk ambil paket A sampai C. Sekarang alasan Nisa harus mengambil paket matematika lanjut itu biasanya Nisa mau kemana? Pilihannya maunya itu ke farmasi. Berarti kalau ke farmasi mata pelajaran yang diutamakan itu bisa jadi biologi dengan kimia. Tapi kalau pilihan itu tidak terpenuhi, maka Alisa mau mengambil lanjut ke matematika. Nah, untuk matematikanya maunya karena tadi ada dua tujuan, Alisa pilihnya di dalam paket itu ada biologi, ada kimia, ada
Oke, nah sekarang coba perhatikan Nisa, untuk mengambil mata pelajaran yang tersebut itu berhubungan dengan permen yang sudah itu. Kita mau mengambil lanjutan nanti itu adalah prodinya itu berhubungan dengan matematika, itu pendukungnya matematika sendiri, matematika tingkat lanjutin ya. Nah jadi Nisa pinginnya ada matematika lanjut, ada fisika lingkungan lanjut ya. Oke, masukkan Nisa, nanti Ibu tampung dulu, nanti didiskusikan apakah mungkin kita bisa mengumpulkan 3 mata pelajaran itu ada di Ada lagi Nisa? Itu aja. Oke, terima kasih atas